salam sehat kepada seluruh mahasiswa Diploma 3 Farmasi. Bagaimana kabar kalian? Pada perkuliahan hari ini kita akan mempelajari tentang perundang-undangan farmasi. Ini adalah pertemuan pertama dan kita akan mempelajari khusus undang-undang tentang kesehatan. Saya akan share dulu slide yang akan kita belajar pada hari ini. Oke. Ya. Sebelum kita memasuki perkuliahan pada hari ini, saya akan membacakan dulu karena ini pertemuan pertama tentang kontrak perkuliahan. Ya, jadi yang pertama mahasiswa wajib datang 15 menit sebelum perkuliahan dimulai dan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan apabila terlambat datang atau pada saat ini terlambat mengikuti kuliah secara daring. Mahasiswa tetap wajib berpakaian sopan dan rapi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini adalah seragam kuliah. Kemudian mahasiswa wajib mengenakan atribut. Dan yang terakhir adalah syarat mengikuti ujian akhir semester, di mana kehadiran wajib 100%, kemudian kehadiran lebih dari 90% dapat mengikuti ujian, tetapi dengan persyaratan membuat resume perkuliahan dan tidak diperkenankan mengikuti UAS apabila kehadirannya kurang dari 75%. Ya, ini Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Kita akan mempelajari tentang yang namanya hierarki perundang-undangan Indonesia. Kemudian yang kedua ada definisi dan yang ketiga ada yang namanya penggolongan obat. Nah, ini adalah segitiga hierarki perundang-undangan Indonesia, di mana tingkatan paling tertinggi dalam perundang-undangan Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua adalah urutannya undang-undang atau Perpu, ada peraturan pemerintah atau PP. Setelah itu peraturan presiden atau Perpres, ada juga Perda atau peraturan daerah, di mana termasuknya di Provinsi Aceh ada kanun atau peraturan khusus, ada juga perda khusus dan perda provinsi di Provinsi Papua, ada juga perda kabupaten dan kota, dan peraturan desa atau yang setingkat. Ini segitiga hierarki perundang-undangan Indonesia yang mahasiswa wajib tahu, di mana yang urutan paling tertinggi dan mana yang urutannya paling bawah. Kemudian perbandingan tata urutan peraturan perundang-undangan. Ini saya list beberapa perbandingan tata urutan peraturan mulai dari tahun 66. Ada TAP MPRS nomor 20 garis miring MPRS garis miring 1966, mulai dari Undang-Undang 45, mohon maaf, dari yang paling tinggi tetap dan yang paling bawah ada peraturan pelaksana lainnya, yaitu seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain sebagainya. Di tahun 2000, TAP MPR nomor 3, tetap yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan dibagi menjadi 7 urutan peraturan perundang-undangan. Di tahun 2004, Undang-Undang nomor 10 memiliki 5 urutan peraturan, mulai dari Undang-Undang Dasar 45 sampai Perda. Dan yang saat ini digunakan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Kurang lebih ada 7 urutan peraturan. Kemudian definisi dari undang-undang tentang kesehatan itu apa saja? Yang pertama, ada istilah yang namanya kesehatan, di mana kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Ada juga
istilah yang namanya perbekalan kesehatan, di mana semua bahan dan peralatan yang dipergunakan dalam rangka menyelenggarakan upaya kesehatan. Terus sedia informasi apa, Bu? Sedia informasi itu ada obat, ada bahan obat, ada obat tradisional dan juga kosmetik. Ya. Kemudian ada juga yang namanya alat kesehatan. Obat tradisional nanti kalian baca sendiri karena terlalu banyak ini untuk saya sebutkan di presentasi maupun di perkuliahan hari ini. Ada juga tenaga kesehatan, ada juga pengertian obat. Kemudian bagaimana sih pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi serta alkes yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan pasal 98 ayat 1. Jadi untuk sediaan farmasi yang ada di apotek, di pelayanan kesehatan dan alat kesehatan itu harus apa saja persyaratannya? Yang pertama, dia harus memiliki persyaratan aman. Kemudian yang kedua adalah berkhasiat dan bermutu. Berkhasiat dan bermanfaat. Ketiga, bermutu dan juga terjangkau. Terjangkau di sini bukan dalam hal harga, tetapi lebih ke ketersediaan atau pengadaan di suatu pelayanan kesehatan itu dia ada atau tidak. Jadi terjangkau dari segi lokasi, kemudian untuk harga itu relatif ya. Ada juga yang murah, ada juga yang mahal, tergantung dari kebutuhan masyarakat itu sendiri dalam penggunaan sediaan farmasi dan juga alat kesehatan. Nah, kemudian apa saja sih penggolongan obat yang diatur oleh Undang-Undang Kesehatan? Nanti kita akan lihat penggolongannya menurut nama, ada juga menurut bentuk sediaan, cara penggunaannya seperti apa, kemudian penandaannya bagaimana, dan sesuai dengan efek farmakologi dalam penggolongan obatnya yang bagaimana juga. Yang pertama yaitu penggolongan obat berdasarkan nama. Ya, ini mahasiswa bisa lihat sendiri obat-obat yang namanya obat paten ya. Mungkin mahasiswa sering mendengar istilah obat paten, obat generik, kemudian obat generik ada dua juga, obat generik bermerek dan juga obat generik berlogo. Apa sih itu, Bu? Pengertiannya dari obat paten dan obat generik tadi. Jadi, untuk pengertian yang berlaku sekarang, secara garis besar ada 3 jenis obat menurut penggolongan sesuai dengan namanya tadi beredar di Indonesia. Yang pertama adalah obat paten atau yang lebih sering disebut dengan obat inovator atau originator. Yang kedua ada yang namanya obat kopi atau obat me too. Dibagi menjadi 2 tadi ya, obat generik bermerek atau OBM, branded generic, dan obat generik berlogo atau OGB. Ini pengertian yang ada di peraturan Perka atau peraturan Kepala Badan POM nomor 24 paling terbaru 2017. Ini penggolongan nama-nama obat ya. Dibagi menjadi 3 jenis. Kemudian ini obat paten. Apa sih pengertian dari obat paten? Obat paten adalah obat yang masih memiliki hak paten dan hanya dapat diproduksi oleh produsen yang memiliki hak paten. Makanya disebut obat paten. Jadi hanya tertentu produsen-produsen atau industri-industri farmasi yang memiliki hak paten. Ya, ini hanya beberapa contoh saja yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Ada Herceptin, ada Humira Pen, ada juga Crestor mungkin ya yang paling banyak kita lihat di pelayanan kefarmasian. Crestor 10 mg. Itu pengertian dari obat paten. Ada juga obat generik. Logonya seperti ini ya. Ada garis biru mulai dari yang tebal di bagian atas sampai di tengahnya ini mulai tipis dan ada tulisan generik. Kenapa logonya harus seperti ini, Bu? Jadi kalau untuk garisnya sendiri setahu saya ini generik adalah obat yang dapat dijangkau atau diperoleh dari semua kalangan. Kalangan yang paling kaya atau kalangan sampai kalangan yang tidak punya. Jadi obat ini dapat digunakan, dapat dibeli, dapat dikonsumsi oleh semua kalangan.
Obat generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang terkandung di dalamnya. Misalkan ada obat generik amoksisilin trihidrat kaplet, bentuk sediaannya dengan kekuatan sediaan 500 mg. Jadi isinya apa? Isinya adalah amoksisilin seperti itu. Ada juga yang namanya cefadroxil. Otomatis isi zat aktif yang terkandung di dalamnya adalah cefadroxil, antibiotik ya, kedua obat ini. Nah, tadi obat generik, sekarang dibagi lagi kan yang tadi saya sebutkan di atas, obat generik bermerek atau branded generik, yaitu obat generik tertentu yang diberi nama atau merek dagang sesuai kehendak produsen obatnya. Biasanya sih salah satu nama produk tersebut itu terdiri atau tercermin dari nama produsen. Ini contohnya ya. Ini hanya apa ya ini? Ya, kita tidak boleh terlalu banyak sponsor juga sebenarnya. Ini aspirin ya, diplesetkan jadi astaga, ampuh banget, cespleng, isinya paracetamol, juga paijo dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kalau di luar negeri itu nama branded itu dipatenkan, hampir sama juga dengan Indonesia. Sedangkan generik sendiri branded generik dan OGB. Ya, branded itu branded itu bukan paten. Ya, tapi paten adalah obat originator. Jadi penemunya. Makanya dipatenkan dan memiliki hak paten. Untuk branded sendiri itu bukan ke paten kalau di Indonesia, tapi lebih ke originator. Tadi ya, penemunya apa? Ditambahkan branded generik. Dan generik sendiri itu adalah OGB atau obat generik berlogo. Jadi ada logonya. Ini perbedaan obat paten di Indonesia dan di luar negeri versus obat generik. Jadi kalau branded arti di luar negeri itu adalah paten, dan generik dia bisa generik branded dan juga OGB. Kalau di Indonesia sendiri branded itu belum tentu paten. Kenapa? Karena paten itu di Indonesia memiliki pengertian sebagai obat originator gitu ya. Jadi original, secara original. Dan kalau istilah branded itu diartikan originator plus dia branded generik. Seperti itu. Obat paten versus obat generik. Terus apa sih 4 alasan mengapa harga OGB bisa sangat terjangkau? Yang pertama, harga jualnya tersebut ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, OGB diproduksi dalam jumlah banyak sehingga skala produksinya efisien. Terus OGB juga dibuat sederhana dengan daya kemas yang sangat baik. Dan yang terakhir, OGB hanya mengkopi obat paten yang telah berakhir masa patennya. Jadi kalau belum berakhir, OGB tadi tidak boleh mengkopi. Ya, tolong ini digarisbawahi, hanya bisa mengkopi setelah masa patennya berakhir. Ini 4 alasan mengapa harga OGB bisa sangat terjangkau dan dapat dibeli oleh semua kalangan. Nah, ini diambil dari media cetak Tempo di tahun 2015. Jadi ada istilah-istilah generik versus bermerek. Nah, menurut Wakil Rektor UGM, semua obat buatan Indonesia setara dengan obat generik, hanya diberi merek dagang. Tapi, ini ada tapinya nih, harganya sampai 10 kali lebih mahal dari obat generik. Nah, sebanyak 30-40% tersebut untuk promosi industri farmasinya. Jadi sebenarnya itu obatnya nggak terlalu mahal sebenarnya. Tapi terkadang kok bisa sih obatnya mahal gitu tuh. Memang bahannya harganya berapa, prosesnya bagaimana, alat yang digunakan bagaimana, kemasan yang terbuat dari bahan apa sehingga mahal seperti itu. Ternyata industri farmasi juga memasukkan harga di dalam harga total atau harga dari suatu produk obat yang diproduksi itu sudah termasuk dengan biaya promosi industri farmasinya. Misalkan nih ya, antibiotik amoksisilin 500 mg kapsul, harga aslinya itu per kapsul hanya 387 rupiah saja. Ya, kalau untuk analgesik asam mefenamat 237 rupiah.
ya, amat sangat murah sebenarnya. Kemudian ada juga antiinflamasi non-steroid atau sebagai anti radang, ketorolac, hanya 10.000 sebenarnya per ampul. Terus ada juga analgesik dan antipiretik, di mana paracetamol Rp141. Itu yang diwarnai biru adalah obat generik, obat patennya yang di bawahnya ya. Maksudnya seperti itu dalam tabel yang saya sajikan ini. Kemudian untuk antibakteri ada chloramphenicol untuk generiknya, harganya cuma Rp359. Nah, tapi kalau untuk patennya bisa sampai 1.000, ada juga 600, ada juga 800. Ini obat generik versus obat bermerek. Nah, terus penamaan. Ini pembagian obat generik berlogo, ada juga branded generik dan juga obat paten. Di mana penamaan dan produsen sesuai dengan kandungan zat aktifnya. Kemudian kalau untuk branded generik sesuai dengan keinginan industri farmasinya dan dapat diproduksi oleh seluruh industri farmasi. Kemudian obat paten sendiri itu sesuai dengan keinginan industri dan hanya dapat diproduksi oleh farmasi atau industri farmasi yang memiliki hak paten saja. Itu perbedaan yang dilihat dari penamaan dan produsen. Untuk biaya produksi gimana Bu? Kalau untuk OGB murah dalam produksi volume yang sangat besar dan bahan bakunya boleh dari mana saja. Untuk branded generik agak mahal karena dalam volume atau jumlah yang lebih sedikit dan bahan bakunya bisa juga berasal dari mana saja. Dan kalau untuk obat paten mahal, selain volumenya sedikit, bahan bakunya khusus dipilih atau ditentukan oleh industri-industri farmasi. Terus kemasannya bagaimana Bu kalau untuk yang OGB? Dia hanya sederhana, yang penting mengikuti peraturan dari Badan POM dan diberi logo generik. Kalau untuk generik bermerek sesuai dengan keinginan produsen dan desainnya khusus. Dan untuk obat paten hampir sama dengan obat generik bermerek. Untuk harga jelas OGB jauh lebih murah karena biaya produksi, pengujiannya lebih optimal, bahan bakunya berasal dari sumber mana saja, desain kemasannya mungkin sudah ditentukan dan mungkin dengan harga yang sangat terjangkau dan tidak membutuhkan biaya produksi. Biaya promosi ya, garis bawahi. Mengapa OGB amat sangat murah? Kalau untuk branded generik agak mahal. Tadi pengujiannya tidak optimal, bahan bakunya juga sama sih sebenarnya dari mana saja. Tapi dia desain kemasannya khusus nih. Khusus dan ada biaya promosi, tetapi lebih murah daripada obat paten. Kemudian yang terakhir adalah obat paten di mana harganya sangat mahal karena membutuhkan biaya untuk lisensinya dalam hak patennya untuk mematenkan produknya, untuk penelitian juga, serta untuk promosi dan desain kemasannya otomatis dia lebih eksklusif lagi dan elegan serta khusus begitu. Ini perbedaan obat paten dan generik dilihat dari penamaan dan produsen, biaya produksi, kemasan dan juga harga. Kemudian kalau untuk tadi ini sudah ya, ini contohnya ada ketoconazole. Kemudian kalau obat bermerek Micoral isinya juga ketoconazole, kalau obat paten Nizoral, seperti itu ya. Nah, kalau untuk penggolongan obat dalam Undang-Undang Kesehatan yang dilihat dari bentuk sediaan, ada yang namanya berdasarkan bentuk sediaan padat, misalkan tablet, kapsul, serbuk, pil, supositoria, ovula. Untuk bentuk cair ada sirup, suspensi, eliksir, ada juga infus, injeksi, dan obat tetes. Kemudian untuk bentuk setengah padat, salep, krim, gel, dan juga jelly. Dan untuk bentuk gas ada yang namanya inhalasi dan aerosol. Nanti kalian bisa baca sendiri pengertian-pengertian dari setiap bentuk sediaan tersebut di atas slide sebelumnya tadi di buku Farmakope Indonesia. Saya tidak akan sebutkan di sini karena terlalu panjang dan terlalu lama nanti kita kuliahnya ya, akan menghabiskan waktu. Kemudian penggolongan obat berdasarkan cara penggunaan kita lihat. Ada yang namanya obat dalam, obat yang digunakan melalui mulut atau saluran cerna. Contohnya tadi ya, ada tablet, kapsul, sirup, obat tetes mulut. Untuk obat luar, obat yang digunakan tidak melalui mulut, tapi melalui saluran cerna. Misalkan salep kulit, salep mata, injeksi, supositoria, ovula, obat tetes mata, obat tetes telinga.
Terus yang keempat adalah penggolongan obat berdasarkan penandaan. Kita lihat satu-satu ya. Ada yang namanya obat bebas. Dia berwarna hijau, lingkaran yang di bagian luar lingkarannya adalah warna hitam. Ini namanya, kalau kalian temukan obat dengan logo berwarna hijau seperti ini, namanya obat bebas. Jadi obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Kemudian contohnya apa saja? Ada paracetamol, vitamin C, bedak salisil, dan lain sebagainya. Terus ada juga yang namanya obat narkotika ya. Ini logonya diberi tanda palang berwarna merah di dalam lingkaran bergaris tepi merah. Ini artinya adalah obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran serta menimbulkan ketergantungan yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Contohnya apa? Ada kodein, ada petidin, ada morfin. Terus ada juga obat bebas terbatas, obat keras yang masih dapat dibeli bebas tanpa resep dokter, tapi penggunaannya harus memperhatikan informasi obat pada kemasan, di mana pada kemasan diberi logo atau tanda lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam, serta ada juga nanti di kemasannya kotak berwarna hitam berisi peringatan. Kita akan lihat ya, mulai dari peringatan nomor 1 sampai nomor 6. Nah, yang pertama ada peringatan nomor 1, ini peringatannya berisi awas obat keras, bacalah aturan memakainya. Kemudian yang kedua ada peringatan nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Peringatan nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. Peringatan nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Peringatan nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Dan yang terakhir peringatan nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Contohnya ada dimenhidrat, ada pirantel pamuat obat cacing, ada juga obat tetes mata yang isinya tetrahidrozolin hidroklorida. Ini untuk penggolongan obat bebas terbatas ya. Kalian juga harus cermati ketika ada peringatan seperti ini, dibaca lagi dia peringatan nomor berapa. Jangan sampai obat kumur kalian telan ya, seperti itu. Terus ada juga obat keras. Obat keras dibagi menjadi 2, ada obat psikotropika, ada obat keras biasa. Dimana hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Dia lingkaran hitam dengan garis tepi berwarna hitam serta huruf K yang berada di dalam tengah yang menyentuh garis tepi. Contohnya amoksisilin, kapropil, piroxicam, dan juga glibenclamid. Untuk obat psikotropika, obat keras yang berkhasiat mempengaruhi susunan saraf pusat, dapat menyebabkan perubahan mental dan perilaku dan hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Pada kemasan diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K berada di tengahnya menyentuh garis tepi. Contohnya diazepam, ada juga chlorpromazine, ada juga fenobarbital dan lain sebagainya. Misalnya terdapat di rumah sakit, di beberapa klinik dan juga apotek ya. Obat dengan golongan K ini nggak boleh ada di yang namanya di toko obat, karena toko obat penanggung jawabnya adalah seorang tenaga teknis kefarmasian yang berlatar pendidikan D3 farmasi dan hanya boleh menjual obat bebas terbatas dan juga obat bebas saja. Jadi yang tadi logonya berwarna hijau dan juga biru ya, harus diperhatikan oleh seluruh mahasiswa. Jadi kalau kalian ingin menjadi penanggung jawab suatu toko obat, dilarang hukumnya untuk menjual obat yang berlogo merah dengan huruf K di tengahnya, seperti obat keras, psikotropika, narkotika ya. Tolong diperhatikan bagi seluruh mahasiswa. Terakhir untuk penggolongan obat, dilihat dari efek farmakologinya. Ini cukup banyak ya, jadi tidak akan saya jelaskan sampai semuanya. Untuk khusus yang efek farmakologi, nanti kalian baca sendiri di rumah, bisa dilihat lagi. Farmakologi itu berasal dari kata Yunani yang artinya adalah farmakon, yang berarti obat. Dalam makna sempit dan dalam makna luas adalah semua zat selain makanan yang dapat mengakibatkan perubahan susunan atau fungsi jaringan tubuh. Ada yang namanya obat analgesik seperti asetosal, asam mefenamat untuk menghilangkan nyeri, sakit tanpa kehilangan kesadaran. Ada anestetik nih ya,
Tapi ini menghilangkan kemampuan untuk merasakan sakit dan sensasi lain. Kemudian ada antasida, antelementik, antiplatelet, anti angina, anti ansietas, anti aritmia, anti asma, anti bakteri, ada antidepresi, anti diabetes juga ada, anti diare juga ada, antidotum itu adalah anti racun ya. Kemudian ada juga antiemetik sampai trombolitik. Ya, ini sesuai dengan efek farmakologi. Itu 5 penggolongan obat yang sesuai dengan undang-undang kesehatan. Terus gimana nih Bu? Saya pengen tahu nih, tahu kalau obat itu tuh asli atau enggak sih? Kita bisa lihat dari yang namanya nomor registrasi obat. Ya, jadi ini ada beberapa digit. Yang pertama 3 digit huruf pertama, ada juga 12 digit angka. Di mana tengah-tengah 2 digit sebelum digit terakhir itu biasanya adalah huruf. Ya, untuk huruf X yang pertama itu biasanya diisi dengan huruf D atau G, di mana D itu adalah nama dagangnya dan G itu adalah nama generik, akan di huruf D atau G. Misalkan kalau generiknya amoksisilin, maka pasti nomor registrasi depannya adalah huruf G, begitu ya. Kemudian untuk huruf X yang kedua biasanya itu diisi dengan huruf N, P, K, T atau B. Ya, kalau untuk N sendiri adalah golongan obat narkotika, kalau untuk P adalah psikotropika, K obat keras, T adalah bebas terbatas, dan untuk B adalah golongan obat bebas. Kemudian ada huruf X yang ketiga, itu akan diisi oleh huruf ILEX, di mana I untuk obat impor, L untuk obat lokal atau dalam negeri, E untuk keperluan ekspor, yang X untuk keperluan khusus, misalkan untuk program bencana alam. Nah, itu akan diberikan logo X gitu ya. Terus kemudian ada lagi 12 digit angka, dan di 2 digit terakhir itu akan disisipkan suatu huruf. Ini cara pembuatan suatu industri farmasi dalam penomoran registrasi obat yang diproduksi. Ini peraturan sesuai dengan peraturan dari Badan POM ya. Kemudian kalau untuk obat tradisional, suplemen kesehatan dan juga obat kuasi diatur juga nih dalam Badan POM. Tapi bedanya kalau yang tadi dia diawali dengan 3 huruf, kalau yang sekarang cukup 2 huruf saja. Apa saja Bu? Itu ada diisi huruf TR, TI, TL, QD, QI, QL, SD, SI dan juga SL. TR itu obat tradisional lokal, TI adalah import, L itu adalah lisensi, kemudian QD adalah kuasi lokal atau dalam negeri ya, QI kuasi import, QL kuasi lisensi, ada SD adalah suplemen lokal atau dalam negeri, SI suplemen impor dan juga SL suplemen lisensi. Nah, kemudian di sebelah hurufnya itu biasanya diikuti dengan 9 digit angka. Kalau tadi yang obat, registrasi obat dia 12 digit, ini cukup 9 digit saja. Ini untuk penomoran registrasi obat tradisional, suplemen kesehatan dan juga obat kuasi. Untuk notifikasi kosmetik bagaimana Bu? Nah, ini hampir sama nih dengan obat tradisional, tapi biasanya huruf yang pertama itu kalau untuk huruf X pertama diisi dengan notifikasi, akan disimbolkan dengan huruf N, itu pasti N. Nah, huruf yang kedua ini nih bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, bisa E. Bedanya apa sih Bu? Itu sesuai dengan kode benuanya. Kalau setahu saya kita mungkin A ya. Kalau tidak salah kita A, masuk ke dalam benua Asia dan diikuti dengan 11 angka digit. Ya, ini tadi perbedaan dari penomoran nomor registrasi obat, nomor obat tradisional, suplemen kesehatan, dan yang terakhir adalah notifikasi dari kosmetik. Terus ada juga yang registrasi pangan.
Ini hampir mirip dengan obat registrasi yang pertama kali tadi, tapi dia hurufnya hanya 2 saja. Terdiri dari huruf MD atau pangan lokal dari dalam negeri, dan juga ML, pangan olahan impor atau luar negeri. Di mana untuk peraturannya biasanya yang mengeluarkan itu dari Badan POM kalau untuk MD dan ML, diikuti oleh 12 angka di belakangnya. Tapi kalau itu hanya panganan yang gampang dan mungkin tidak membutuhkan proses yang sangat sulit, cukup mengeluarkan yang namanya adalah PIRT, yaitu pangan industri rumah tangga, yang diikuti minimal angka atau digit 15, dan yang mengeluarkan adalah biasanya dari Dinas Kesehatan setempat. Ini gampang gampang dikeluarkan ketika kalian memiliki sertifikat telah mengikuti penyuluhan pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, seperti itu. Jadi kalau mahasiswa ingin yang namanya mengikuti atau punya produk nih Bu, saya pengen bikin jamu gitu ya. Kita ambil contoh saja paling gampang, jamu. Terus jamunya pengen yang diserbuk nih Bu, biar dia tahan lama, sehingga nanti orang juga kalau masyarakat ingin menyimpan di rumah juga masih bisa. Saya harus membuat izin apa Bu, MD atau ML? Jika ingin lebih bukan gampang ya, mungkin untuk pertama saya sih sarankan kalian mengurus izin PIRT ke Dinas Kesehatan setempat setelah mengikuti seminar penyuluhan keamanan pangan, seperti itu. Nah, ini ada juga peraturan Kepala Badan POM tahun 2010 yang namanya bahan-bahan tertentu, yaitu bahan yang bersumber atau mengandung atau berasal dari hewan, baik dalam bentuk tunggal atau campuran atau produk olahan serta turunannya, di mana obat-obat tradisional, suplemen makanan dan juga pangan olahan ini mengandung bahan tertentu wajib mencantumkan informasi kandungan bahan tertentu pada penandaan atau label. Ini hanya tambahan saja. Untuk undang-undang kesehatan tadi sudah selesai. Ini hanya untuk bahan-bahan tertentu apa saja sih yang menjadi peraturan yang harus diikuti bagi para produsen. Lah ini ya. Jadi kalau bagi masyarakat yang non-muslim mungkin sering sekali mengkonsumsi produk-produk yang mengandung babi. Biasanya nanti di kemasannya harus mencantumkan tanda khusus berupa tulisan tanda kutip mengandung babi berwarna hitam dalam kotak berwarna hitam di atas dasar putih seperti contoh berikut. Tapi ada juga bila dia bukan berasal dari produk babi, tapi dia bersinggungan nih dengan proses pembuatannya nih dengan bahan yang bersumber babi, maka tetap harus ada penandaan pada label atau kemasannya seperti yang tertera di layar, yaitu dengan tulisan pada proses pembuatannya bersinggungan dengan bahan bersumber babi. Ini hanya untuk peringatan, untuk informasi bagi para masyarakat yang muslim yang tidak mengkonsumsi makanan-makanan atau produk-produk olahan yang mengandung babi, sehingga perlu dicantumkan penandaan atau label seperti ini, begitu. Nah, ini ya. Yang tadi juga bisa selain di tulisan labelnya ada tulisan mengandung babi berwarna hitam, boleh juga diberikan tulisan mengandung babi plus dengan gambar babi seperti ini. Ini salah satu produknya yang bisa dijumpai di Indonesia juga sudah ada karena diproduksinya di Jakarta kalau tidak salah. Ya. Terima kasih, sekian untuk perkuliahan kita tentang Undang-Undang Kesehatan. Semoga mahasiswa dapat mengerti dan bisa dipelajari lagi nanti. Mungkin kalian bisa download secara pribadi di rumah melalui internet kalian. Peraturan secara lengkapnya tentang Undang-Undang Kesehatan nomor 36. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan juga. Kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya pada mata kuliah perundang-undangan farmasi. Dadah, sampai jumpa.